Salam semuanya, ketemu lagi dengan saya Bambang dari Klaten Messianic Center. Kali ini kita akan meneruskan kembali tentang Law of Attraction. Ya, kemarin kita sudah belajar ya tentang visualisasi. Bagaimana kita melakukan visualisasi. Kita harus selalu ingat bahwa LOA itu adalah feeling basic, jadi berdasarkan perasaan. Jadi apa yang kita visualisasikan? Yang kita visualisasikan adalah perasaan kita ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu yang kita visualisasikan. Dan lebih efektif lagi kalau itu melibatkan orang-orang yang kita kasih. Orang yang kita kasih itu bisa pasangan kita, bisa keluarga kita, bisa sahabat kita, bisa siapapun yang kita kasih itu ya. Nah, kemarin saya contohkan yang buah jeruk itu ya. Ya, itu komennya di kolom komen YouTube maupun di WhatsApp itu bagus ya. Itu seneng saya bacanya, itu lucu-lucu sekali itu ya. Ada yang kecut, asem, ada yang sampai keluar air liur, ada yang saya merem-merem, ada yang mengatakan manis gitu ya, ada yang mengatakan seger gitu. Ya, itulah yang kita visualisasikan. Ya, itu yang kita visualisasikan. Bapak, Ibu, dan Saudara merasakan kecut, asam, manis, seger, dan lain sebagainya, padahal buah jeruknya tidak ada. Gitu ya, buah jeruknya tidak ada. Tetapi perasaan yang divisualisasikan itu bisa muncul, gitu ya. Nah, itu yang yang perlu kita visualisasikan adalah perasaannya itu. Nah, sekarang coba kita ubah ya, misalnya buah jeruknya itu apa yang kita inginkan gitu. Buah jeruknya kita ubah menjadi misalnya jodoh gitu. Untuk saudara-saudara yang saat ini sedang menanti-nanti jodoh ya gitu. Coba dibayangkan bagaimana ketika Anda ditemukan dengan jodoh Anda. Wah, tentu rasanya berbunga-bunga sekali, rasanya senang sekali gitu ya. Saya dulu ketika pertama kali ketemu dengan istri saya gitu ya. Waktu itu masih calon istri gitu ya. Saya itu sampai diam 1000 bahasa karena nggak tahu apa yang mau dikatakan gitu ya. Jadi saking saya itu kalau orang awam mengatakan itu perasaan yang nggak bisa diungkapkan gitu ya. Seperti itu ya. Ya emang nggak bisa diungkapkan. Nyatanya saya diam 1000 bahasa gitu ya. Ketika dipancing-pancing oleh oleh istri saya lah, saya baru bisa bicara gitu. Nah, itu yang saya kan laki-laki ya, jadi perasaannya laki-laki ya seperti itu, tapi perasaan wanita tentu berbeda nanti ya. Ya, saya nggak tahu nanti perasaan wanita gimana. Tetapi itulah yang harus divisualisasikan supaya bisa segera mendapatkan jodoh. Dan saya doakan segera mendapatkan pasangan, mendapatkan jodoh. Pasti mendapatkan. Dan itu yang terbaik dari Bapak Yahweh. Amin. Ya, lebih baik ya dapat dari Bapak Yahweh daripada mendapatkan jodoh dengan cara memaksakan diri gitu ya. Itu kalau memaksakan diri dengan dengan segala macam usaha yang apalagi yang menyimpang ya, itu nanti hasilnya nggak bagus. Tapi kalau dari Bapak Yahweh nanti hasilnya manis, hasilnya indah gitu ya nanti. Ya, itu yang saya doakan untuk Anda yang saat ini sedang menanti-nanti jodoh gitu ya. Juga untuk yang ingin mendapatkan pekerjaan, ingin mendapatkan rumah, ingin mendapatkan mobil, ingin segera punya momongan dan lain sebagainya. Ya, lalu kemudian ada pertanyaan, apakah ini menyimpang dari kekristenan gitu ya, atau menyimpang dari agama gitu ya. Nanti suatu saat akan saya bikinkan videonya bahwa LOA ini
ini malah seharusnya di, digunakan pengajaran ini ya, pengajaran ini harusnya diajarkan kepada umat supaya apa? Supaya umat itu juga merasa bahagia, merasa sejahtera. Karena apa? Karena mereka mendapatkan apa yang mereka dambakan, apa yang mereka inginkan. Tuhan kan ingin manusia, semua manusia bahagia kan? Ya, Tuhan itu nggak ingin kok kita menderita gitu, nggak ingin. Tuhan inginnya kita bahagia. Nah, itu kita harus ajarkan itu supaya tahu ya, inilah caranya gitu. Dan saya jamin ini sesuai dengan kitab suci. Kitab suci saya terutama ya yang saya pahami ya. Untuk agama yang lain ya nanti bisa ditinjau sendiri gitu. Nah, kita lanjutkan. Malam ini kita akan berbicara tentang vibrasi ya. Sebelum kita masuk ke dalam metode-metode LOA yang lain, visualisasi itu kan salah satu metode ya. Jadi metode yang lain itu ada afirmasi, ada 55 kali 5, ada 369, ada tindakan robotik, dan lain sebagainya. Sebelum kita masuk ke metode-metode itu, ada baiknya kita belajar dulu tentang vibrasi, supaya nanti metode-metode yang kita terapkan itu nanti bisa benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidah LOA, gitu, kaidah-kaidah hukum tarik-menarik, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang benar-benar kita dambakan ya, yang kita inginkan. Nah, apa itu vibrasi? Vibrasi itu kalau di bahasa Indonesia adalah getaran. Getaran itu diukur dengan frekuensi. Satuannya adalah hertz. Ya, itu satuannya adalah hertz, disingkat Hz, gitu, hertz. Gitu. Nah, vibrasi itu setiap benda ya, setiap benda itu memiliki vibrasi. Setiap benda termasuk manusia itu memiliki getaran atau memiliki vibrasi, termasuk benda diam. Coba tanya kepada kimiawan atau fisikawan atau guru-guru kimia atau guru-guru fisika gitu ya, ditanya apakah benda itu memiliki vibrasi, memiliki getaran gitu, nanti mereka akan jawab ya. Karena apa? Karena benda itu tersusun atas atom dan molekul, dan atom dan molekul itu selalu bergetar, ya, selalu bergetar. Lalu kemudian mungkin Anda bertanya ya, saya melihat batu bata itu kok diam saja ya, gitu. Ya itu karena getarannya terlalu lambat sehingga kita tidak bisa melihatnya dengan kasat mata. Nah itu nanti bisa bergetar kalau ada benda lain yang membuat dia bergetar. Itu dia akan bergetar lebih cepat lagi gitu. Tapi dalam kondisi diam itu sebenarnya mereka juga bergetar. Itu ialah benda itu bergetar karena getaran benda lain itu dinamakan resonansi. Ya, ini untuk yang sekolah pasti, yang masih sekolah pasti masih ingat ini ya. Untuk kita yang sudah sekolah di masa lalu ya, kita harus mengingat-ingat kembali. Jadi sebuah benda itu akan beresonansi kalau menerima getaran dari benda yang lain. Lalu syaratnya apa supaya sebuah benda itu bisa beresonansi ketika menerima getaran dari benda yang lain? Syaratnya frekuensi getaran yang dihasilkan itu harus sama. Harus sama. Ya, contohnya ini. Ini di sebelah saya ini jendela, ini kaca ini ya, ini kaca, dan di dekat rumah saya itu stasiun. Kalau ada kereta api lewat, lokomotifnya itu suaranya ya, suaranya itu frekuensinya sama dengan frekuensi kaca ini, maka kaca ini akan ikut bergetar. Jadi getaran kaca ini karena suaranya lokomotif, bukan karena ini ya, getaran yang dihasilkan oleh gerakan lokomotifnya tidak sama sekali, tapi oleh ini frekuensi yang sama. Contoh yang lain lagi, misalnya ini masih kaca ya, yang paling gampang. Misalnya ada suara guntur atau suara halilintar gitu ya, kemudian kaca ikut bergetar gitu ya.
Nah, itu karena juga menerima suara yang frekuensinya sama, sehingga dia ikut bergetar. Nah, ini sekarang saya kasih contoh yang kita bisa sama-sama lihat. Ini saya pegang gitar. Pegang gitar, ya, ini gitar tuh ada ada 6 senar ya. Ini nadanya E yang atas, lalu A, lalu D, lalu G, lalu B, lalu E lagi, gitu ya. Nah, sekarang coba lihat ini yang senar E ini. Di senar E ini frekuensinya akan saya samakan dengan yang nomor 2. Yang nomor 2 ini tadi A toh, padahal yang atas ini E. Maka fretnya akan saya pencet yang nada A. Ini ya, nada A ini ya. Nah, ini nada A. Saya pencet nada A. Nanti kalau saya getarkan yang senar pertama ini, senar kedua ini akan ikut bergetar. Coba lihat. Ya kan? Nah, kalau ini saya diamkan, masih ada bunyi. Tapi kalau ini saya pegang, dua-duanya bunyinya hilang. Karena apa? Karena yang kedua ini ikut bergetar. Coba lihat. Ikut bergetar kan? Nah, gitu. Nah, ini namanya senar yang nomor 2 ini beresonansi oleh senar nomor pertama. Kalau fretnya ini saya lepas, ini bunyinya E. Nah, ini senar yang nomor 2 ini tidak akan ikut bergetar. Jadi kalau ini diam semua. Gitu. Tapi kalau ini saya pencet A gini ya. Nah, ini saya suruh diam, yang nomor 2 ini masih bergetar. Nah, gitu ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, sekarang untuk lebih memahami lagi, mari kita lihat ini ya. Saya bikin diagram ya. Saya agak minggir supaya nanti ini ada space-nya ya. Gitu. Oke. Kita lihat sekarang diagram ini nih. Ya, ini. Di sini ada frekuensi tubuh manusia ya. Nah, ini ada rentang frekuensi otak ya. Ada rentang frekuensi otak. Untuk otak yang jenius itu frekuensinya antara 80 sampai 82. Frekuensi otak normal itu 72. Ketika kita bangun tidur, ya, itu frekuensi otak kita itu antara 60 sampai 70. Itu ketika kita bangun tidur. Rata-rata sih 62 sampai 70 ya, sekitar itu. Lalu kemudian semakin sadar kita akan semakin meningkat frekuensinya. Nah, di sini juga ada frekuensi tubuh manusia. Dari leher ke atas itu 72 sampai 78 Hz, yang dari leher ke bawah ini 60 sampai 68 Hz. Ya, ini bisa dilihat ya di sini ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, kita lihat. Kalau yang ini tadi kan, misalnya yang otak ini ya, ini kan untuk yang logis ya, pikiran-pikiran yang logika ya, pikiran-pikiran logik. Sekarang yang berhubungan dengan perasaan, kalau kita lihat di sini, nah ini yang berhubungan dengan perasaan. Jadi tidak berhubungan dengan logik gitu ya, tapi berhubungan dengan perasaan. Ini frekuensinya tinggi semua loh ini, ya. Frekuensinya tinggi semua. Tentu yang bawah-bawah ini rendah ya. Tapi lihat mayoritas tinggi ya, frekuensinya ya. Untuk segala keinginan manusia, baik itu kelimpahan, baik itu jodoh, apapun yang diinginkan manusia, itu frekuensinya itu ada di antara 500 sampai 540 Hz. Jadi kalau manusia tadi itu frekuensinya antara 60 sampai 78, berarti masih sangat
kurang gitu ya. Nah, untuk video berikutnya saya akan sharingkan bagaimana pengalaman saya pribadi ini meningkatkan vibrasi supaya bisa naik gitu ya frekuensinya. Nah, kita sekarang belajar ke vibrasi ini dulu. Untuk keinginan manusia, apapun keinginannya, ya keinginan yang baik ya tentu saja ya, keinginan yang baik, yang menimbulkan kebahagiaan, yang menimbulkan kelegaan dan lain sebagainya itu di antara 500 sampai 540 Hz. Jadi, kalau kita mau mencapai itu ya, mau mencapai frekuensi itu berarti kita harus memiliki frekuensi yang sama. Misalnya, kita mau mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan itu 540 ya, 540 Hz. Nah, kita harus mengirimkan frekuensi yang sama. Frekuensinya berarti ya 540 supaya kebahagiaannya itu ikut bergetar. Frekuensi kebahagiaan ikut bergetar. Nah, kalau frekuensi kebahagiaan bergetar dan kita bisa menggetarkan frekuensi kebahagiaan itu, maka kita akan mencapai itu. Nah, apakah ini sulit? Banyak orang yang bisa. Dan mereka kadang-kadang nggak sengaja loh. Nggak sengaja ini bisa. Contohnya gini aja. Kalau kita jalan-jalan ya, itu kan banyak orang ya merasa bahagia. Saya nggak tahu bahagianya ada kesedihan yang tersembunyi atau kebahagiaan asli ya gitu ya. Untuk yang kebahagiaan asli sekarang, untuk kebahagiaan asli mereka itu bisa loh frekuensinya di 540. Kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak gitu ya? Mereka enggak sengaja. Nah, sekarang kita sengaja ini. Kita sengaja supaya frekuensinya bisa sama dengan frekuensi kebahagiaan itu. Apa yang Anda inginkan? Apapun itu ya. Apa yang Anda inginkan coba? Itu frekuensinya adalah di 500 sampai 540. Jadi, kirimkan frekuensi di 500 sampai 540. Nanti kebahagiaan dan cinta kasih sayang itu nanti akan bergetar. Ikut bergetar seperti tadi ini ya, jendela rumah saya ini bergetar kalau ada suara lokomotif ya lewat itu ya. Nah itu nanti kita kirimkan itu frekuensi itu. Nah bagaimana cara mengirimkannya? Kemarin kita sudah belajar visualisasi kan. Nah itu visualisasi itu yang kita bayangkan apa? Perasaan kita ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dengan demikian artinya kita mengirimkan frekuensi itu ke alam semesta. Sehingga frekuensi kebahagiaan dan cinta atau kasih sayang di alam semesta itu ikut bergetar. Kalau kita menginginkan sesuatu, tetapi kita tidak mengirimkan frekuensi yang sama, ya kita nggak dapat gitu ya. Kita biasanya dapat kalau kita bisa mengirimkan frekuensi yang sama gitu. Ini di gambar ini ya. Ini gambar ini sebenarnya ada banyak ya, tapi ini kemarin saya bikin sendiri. Jadi ini gambar ini memang dibikin oleh Kladen Messianic Center untuk pengajaran di pada saat ibadah dan lain sebagainya ya. Kalau kita ngajarkan tentang LOA ya ini dipakai gitu. Nah, di sini ada vibrasi positif dan ada vibrasi negatif. Vibrasi positif itu dinamakan zona kekuatan. Tapi vibrasi negatif itu dinamakan zona keterpaksaan. Karena orang terpaksa itu ya, terpaksa mengalami seperti itu. Ada nggak di antara Bapak Ibu yang ingin merasa takut gitu ya, merasa sedih? Kan nggak ada ya. Jadi kalau mengalami ini dan mengalami ketakutan dan mengalami kesedihan, maksud saya, kemudian ada di frekuensi itu berarti terpaksa ya, terpaksa mengalami itu. Nah, apakah itu bisa dihindari? Sangat bisa, ya, sangat bisa. Kita untuk nanti pengajaran-pengajaran berikutnya kita akan belajar bagaimana kita meningkatkan
frekuensi ini. Ikuti terus saja channel Klaten Messianic Center ini. Nanti kita akan belajar sedikit demi sedikit dan kita ajarkan dengan cara yang sederhana, yang bisa ditangkap, ya tidak menggunakan bahasa-bahasa asing yang sulit untuk dimengerti ya. Kita pakai bahasa sehari-hari saja. Ya, vibrasi tadi getaran ya. Jadi ini ada getaran positif dan getaran negatif. Lalu kemudian di kolom berikutnya ada ini ya, dari pencerahan ke bawah sampai rasa malu. Batas antara vibrasi positif atau getaran positif dan getaran negatif itu ada di keberanian dan kebanggaan. Gitu ya. Kalau sudah masuk ke keberanian, itu masuk ke zona kekuatan. Ya, ini saya ada contoh ini ya, ada contoh. Bapak saya itu orang perhutani ya, jadi kami tinggal di komplek perhutani gitu ya, di komplek perhutani. Komplek perhutani itu banyak sekali tanaman ya, banyak sekali pohon-pohon, terutama pohon-pohon buah. Gitu ya. Di dekat rumah saya itu ada yang namanya arboretum. Arboretum itu hutan buatan, dan sebenarnya anak-anak nggak boleh ya masuk ke situ. Orang-orang luar nggak boleh masuk ke situ. Tetapi karena saya dan teman-teman saya waktu itu masih kelas 9 SD, kelas 3 SD umur 9 tahun gitu ya. Saya melihat kok jambu-jambunya ini kok matang-matang banget dan pasti ini enak gitu ya. Nah, kemudian saya sama teman-teman ini masuk ke situ dan manjat pohon jambu. Padahal pohon jambunya di situ besar-besar gitu ya. Tetapi ada keberanian yang luar biasa. Sehingga kami itu, terutama saya ini umur 9 tahun ya waktu itu ya. Saya tuh berani manjat sampai tinggi sekali. Ketika saya sudah dewasa, kemudian saya lewat ya di kota tempat saya dulu tinggal dan lewat di arboretum itu. Saya sambil jalan kaki karena kebetulan di kota itu saya nginap di hotel, di penginapan. Jadi pagi-pagi saya jalan-jalan dan saya sempatkan untuk melewati komplek perhutani tempat saya tinggal dulu. Dan di situ arboretumnya memang ya masih terpelihara baik ya. Dan pohon jambunya itu masih ada. Dan karena waktu saya masih kecil tuh pohon jambunya itu memang sudah gede ya, jadi gedenya ya kira-kira ya masih sama lah ya, rata-rata lah gitu ya. Saya tuh bayangkan ya, dulu saya tuh manjatnya itu sampai situ loh gitu ya. Saya tuh sambil lihat tuh sambil gini ya, sambil malangkeri berkaca pinggang gini. Nah gini, saya tuh lihat gila, saya tinggi sekali ya waktu itu ya manjatnya, umur 9 tahun loh itu. Saya itu karena apa? Karena ada keberanian. Keberanian itu mulai masuk ke zona kekuatan. Bapak, Ibu, dan saudara tentu tentu pernah mengalami seperti ini. Ketika akan memulai sesuatu yang baru gitu ya. Ketika akan memulai sesuatu yang baru, tiba-tiba Bapak Ibu merasa merasa takut, merasa was-was ya. Nanti jangan-jangan gagal seperti itu ya. Misalnya mau memulai usaha yang baru gitu ya. Itu harus ditingkatkan frekuensinya sampai ke frekuensi keberanian. Ya, dengan kalau kita masuk ke dalam frekuensi keberanian itu, maka kita akan memiliki kekuatan karena kita masuk ke zona kekuatan, sehingga kita berani melangkah. Segala sesuatu itu yang sulit kan di langkah pertama, betul kan? Langkah kedua dan berikutnya itu kan mudah sekali. Yang sulit itu memang langkah pertama. Lewati dulu langkah pertama. Toh gagal atau tidak kan kita juga nggak tahu. Iya kalau gagal, kalau berhasil kan jadi kecewa kan nanti kan. Jadi wah, tahu gitu dulu saya mulai kan gitu kan. Nah, lebih baik kita mulai aja masuk ke zona kekuatan, dimulai dengan
keberanian. Nah, dengan keberanian ini maka kita masuk ke zona kekuatan dan kita akan meningkat lagi frekuensinya. Apalagi mulai malam ini kan Bapak, Ibu, dan Saudara kan mulai tahu tentang apa itu vibrasi. Gitu ya. Kita kirimkan aja frekuensi keberanian sehingga alam semesta, keberanian di alam semesta nanti juga ikut bergetar sehingga frekuensinya bisa ketemu dengan kita. Gitu ya. Kalau ketemu dengan kita maka keberanian itu nanti akan muncul. Itu sering sekali saya alami. Jadi ketika saya ini mau memulai sesuatu kemudian ada rasa-rasa yang negatif gitu ya, saya langsung meditasi kemudian saya kirimkan frekuensi keberanian ke alam semesta. Itu saya dengan afirmasi dengan visualisasi itu ya, aku pasti bisa, pasti berhasil. Bapak Yahweh tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Bapak Yahweh itu tidak mau melihat aku gagal. Pasti aku berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Masiah, saya melangkah. Gitu. Dan kenyataannya sampai sekarang saya oke-oke saja kan. Gitu. Saya ini, Bapak Ibu, saya ini adalah gembala di Klaten Messianic Center ini ya. Saya ini gembala, pemimpin kehilat gitu ya. Tetapi kan saya nggak digaji ya. Ini mohon maaf ya untuk gembala-gembala yang lain ya. Saya hanya kasih contoh ini. Saya kan nggak digaji oleh kehilat. Jadi saya untuk kehidupan saya sehari-hari saya berwirausaha gitu ya. Saya berwirausaha. Jadi saya biasa untuk memulai hal yang baru itu hal yang biasa bagi saya. Dulu pertama-tama ya memang ada rasa seperti itu ya, rasa was-was, rasa negatif lah pokoknya. Itu normal, itu manusiawi ya. Tetapi kita menjadi luar biasa kalau kita bisa mengirimkan frekuensi keberanian gitu ya. Nah, ini saya itu ingin Bapak, Ibu, dan Saudara semua masuk ke dalam vibrasi positif, yaitu masuk ke dalam zona kekuatan. Ya, sekarang kita coba balik ke ini ya, balik ke yang tadi. Ini adalah frekuensi tubuh manusia tadi ya. Ya, kita lihat coba yang di ini, yang di kotak merah ya. Di sini kalau kita tidak meningkatkan frekuensi kita ya, semakin lama semakin turun, nanti frekuensinya di 58 Hz. Itu biasanya penyakit dimulai di situ. Ya, ini nggak nakut-nakuti enggak ya, tapi supaya kita tahu sehingga kita bisa menghindari, maksud saya seperti itu. Ya, ini penyakit dimulai itu di frekuensi 58 Hz. Gitu. Oh ya, ini ini data ini saya ambil dari Dr. Brasdel Tainio dari Tainio Technology tahun 2010. Tadi saya lupa ya, menyampaikannya. Nanti kalau googling cari aja di ini Dr. Brasdel Tainio gitu. Nah, ini penyakit dimulai di frekuensi 58 Hz. Penyakit flu itu kalau sudah di 57, nah itu biasanya mulai flu ya. Mulai badannya mulai menggigil, mulai panas dingin. Kalau bahasa Jawanya greges-greges gitu ya. Mulai greges-greges gitu. Lalu kemudian di frekuensi 55 itu mulai ada pertumbuhan jamur dan parasit. Untuk yang wanita ini mohon maaf, untuk yang wanita ini biasanya kalau mengalami keputihan itu ya, itu biasanya di frekuensi 55 Hz ini. Ini menurut Dr. Brasdel Tainio ini. Karena dia membuat alat untuk mengukur ya. Membuat alat untuk mengukur vibrasi dari tubuh manusia, getaran tubuh manusia dia ukur gitu, dan dia menemukan data ini. Nah, ini bagus sekali nih data ini ya. Lalu kemudian di sini ada infeksi virus Epstein-Barr.
atau EPV. Itu virus herpes tuh. Nah, kalau sakit herpes itu ya, itu kena infeksi virus Epstein-Barr atau EBV. Kemudian kanker dan kematian itu dimulai kalau frekuensinya itu sudah ada di level 25 Hz, itu kematian biasanya dimulai. Tadi di awal kan saya katakan ya tentang batu bata tadi, masih ingat nah? Batu bata tadi. Kenapa ya batu bata itu diam? Katanya atom dan molekul itu selalu bergetar, kok batu bata kok diam gitu ya. Itu karena getarnya sangat lambat. Itu sangat lambat. Demikian pula orang yang mau mati gitu ya. Itu getarannya itu semakin lama semakin lambat. Itu semakin lambat, semakin lambat, semakin lambat gitu ya. Dan akhirnya getarannya jadi sama dengan benda mati. Nah, makanya orang mati itu getarannya juga nanti akan sama dengan benda-benda mati lainnya. Oke, ya ini datanya dah. Ya, itu tentang vibrasi ya. Intinya seperti ini. Vibrasi itu bayangkan aja seperti senar gitar ini ya. Senar gitar ini. Ingat ya, keinginan manusia itu, semua keinginan manusia itu ada di level 500 sampai 540. Misalnya, ini ya. Level 500 sampai 540 itu misalnya ini ya, ada di senar nomor 2 ini. Nah, misalnya senar pertama ini kan yang nadanya paling rendah ya ini ya. Misalnya senar pertama ini kita gitu ya. Lalu yang mau kita capai adalah senar nomor 2 ini. Maka kita harus mengirimkan frekuensi yang sama. Maka dia akan ikut bergetar. Iya, ikut bergetar kan? Nah, gitu. Kalau ikut bergetar, maka artinya kita mengirimkan getaran di ini ya, di frekuensinya ini, di frekuensinya kebahagiaan dan cinta, kasih sayang itu tadi ya. Nah, di situ nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapat cinta, kasih sayang. Itu caranya gimana? Ya caranya kita ini mendapatkan apa yang kita inginkan. Namanya orang bahagia kan pasti kan dia mendapatkan apa yang diinginkan, gitu ya. Nah, sampai di sini pengajaran kita. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan atau mungkin penjelasannya masih terlalu ruwet seperti itu ya. Itu. Ya ini saya mencari ya selama 2 hari ini penjelasan vibrasi yang paling sederhana itu seperti apa gitu ya. Nah, ini saya sudah mencoba semaksimal mungkin, tapi kalau masih ada pertanyaan silahkan hubungi nomor WA saya. Nomor WA saya ada di video ya. Gitu. Jadi nggak usah bingung nyari-nyari. Itu ada di video ya. Nomor WA saya. Jadi nanti bisa WA atau di kolom komentar gitu ya. Itu sedapat mungkin akan saya tanggapi, akan saya jawab baik di WA maupun di kolom komputer, karena sekali lagi saya paling antusias gitu ya. Saya paling antusias kalau membahas tentang LOA ini. Karena saya ini gembala kehilat, jadi saya ngajari bagaimana umat itu harus beriman. Nah, caranya, salah satu caranya adalah dengan metode LOA ini. Nah, itu saja pada hari ini ya, pengajaran pada hari ini itu tentang vibrasi. Ya, sukses besar untuk kita semua. Aku mengasihimu, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.